Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang nggak mungkin bisa kita hitung, nikmat yang tidak mungkin bisa kita angkat satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya, gak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah nikmat al-ilmu nafi', ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, ilmu yang dikatakan oleh para ulama asyrafu ma ragiba fihi ragib. Kata al-Imam Al-Mawardi, salah satu ulama Syafi'i, ilmu itu hal yang paling berkelas, yang paling mulia dari seluruh cita-cita dan mimpi para pemimpi. Jadi semua cita-cita yang diinginkan oleh manusia itu yang paling tinggi al-ilmu nafi'. Wa afdalu ma tuliba wajadda fihi talib, dan yang paling baik untuk dicari oleh para pencari. Artinya kalau kita bisa cari nafkah 8 jam, itu nyari uang tuh, atau 12 jam, maka ketahuilah bahwa yang paling mulia untuk dicari itu adalah ilmu nafi'. Dan bukan berarti semua orang harus nyari 8 jam, enggak. Tapi cara berpikirnya, kalau kita bisa cari uang 8, 10, 12, bahkan sampai lembur, kok nggak bisa cari ilmu walaupun 1 jam, 45 menit gitu loh. Itu kan hal yang menggelitik ya hadirin. Karena ilmu ini yang paling mulia dan nggak akan kontradiksi kok. Ilmu yang benar itu nggak akan membuat performa kita dalam berikhtiar dunia itu menurun. Percaya deh. Karena udah terbukti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an itu umat Nabi SAW yang paling alim. Tapi apakah beliau bangkrut dari segi dunia? Enggak. Beliau kaya dan tetap kaya gitu loh. Dan beliau menutup kehidupannya dengan klimaks. Bayangin gak sih beliau radhiyallahu ta'ala anhu hadirin, beliau wafat itu dari satu sisi menjadi orang atau berada di ranking pertama umat Nabi yang paling alim, yang paling berilmu, dan di waktu yang sama wafat sebagai khalifah, orang nomor 1 dalam dunia Islam dari segi kekuasaan. Dan kekuasaan itu lebih tinggi daripada kekayaan. Gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi nggak tepat kalau ngaji tuh saya ini terhambat urusan duniawi saya. Loh, nggak ada, berarti ngajinya salah. Karena para sahabat nggak demikian. Kecuali orang-orang yang benar-benar mau menyelam dan belajar khusus dan menjadi spesialis, dan akhirnya dia resign dan fokus. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Para sahabat nggak seperti itu.
Abu Hurairah ya, tapi Khalid bin Walid enggak. Gitu. Uthman bin Affan tetap jadi pengusaha. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita bisa, kenapa ini nggak bisa? Kalau kita bisa konsisten nyari uang, nyari rizki gitu ya, nggak pernah berhenti, kenapa kajian nggak konsisten? Ya kalau saya nggak punya uang tuh saya bisa mati, Ustaz. Loh, ini juga bisa mati hati, lebih parah malah. Kalau jiwa dan hati kita mati, kita akan sengsara di dunia walaupun banyak uang, dan kita akan diazab di alam kubur, dan kita akan berakhir tragis di akhirat kelak. Makanya itu dijelaskan para ulama, seperti dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah, salah satu ulama Syafi'i ini mengatakan, wa afdalu ma tuliba wa jadda fihi talib. Ini yang paling afdal untuk dicari, ini yang paling afdal untuk diperjuangkan dalam hidup tuh ini. Dan Allah itu maha baik. Allah nggak nuntut semua kita jadi ulama, nggak nuntut kita semua jadi spesialis, tapi setidaknya itu kita berusaha mempelajari ilmu yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, ilmu yang menjadi makanan pokok dari hati dan roh kita. Kalau enggak, roh dan hati kita tuh mati, hadirin. Dan kalau udah jiwa yang mati, hati yang mati, ya Allah, itu hidup berantakan, seberantakan-berantakannya. Dan harta aja nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa. Betapa banyak orang stres di tengah-tengah ruang tamu di rumah mewahnya, gitu loh. Lebih stres dia. Dan rumah mewah yang harganya puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar itu nggak bisa nolong dia. Lalu ketika dibawa ke dokter jiwa gitu ya, pakai mobil mewahnya, gitu loh. Mobil mewahnya yang harganya miliaran, tapi mobil mewahnya nggak bisa nolong dia juga. Karena Allah tuh nolong dia dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang harus kita renungkan terus, hadirin.